Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 10 untuk melanjutkan pembahasan stoikiometri. Dan pada bagian yang kelima ini kita akan mempelajari rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa hidrat. Anak-anakku semuanya, materi tentang rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa hidrat sudah pernah dibahas di video tata nama senyawa. Dan pada kali ini kita akan membahas stoikiometrinya atau perhitungan kimianya. Nah, untuk menentukan rumus empiris, rumus molekul, dan senyawa hidrat, tentu melibatkan konsep yang sudah pernah kita pelajari, seperti ARMR, konsep mol, maupun kadar zat. Baiklah, kita ingat kembali apa itu rumus empiris dan rumus molekul. Anak-anakku semuanya, rumus kimia sering dinyatakan dengan menggunakan rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jenis atom dan jumlah atom yang terkandung dalam suatu molekul senyawa. Sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana jumlah atom-atom penyusun senyawa. Beberapa senyawa, rumus molekulnya identik dengan rumus empirisnya. Untuk senyawa kovalen bisa mempunyai rumus empiris dan rumus molekul, sedangkan untuk senyawa ion hanya mempunyai rumus empiris. Nah, semua senyawa yang mempunyai rumus molekul pasti memiliki rumus empiris. Namun, senyawa yang memiliki rumus empiris belum tentu mempunyai rumus molekul. Dan berikut ini adalah contoh untuk rumus empiris dan rumus molekul. Kita lihat di sini, garam dapur dan kapur merupakan senyawa ionik. Jadi tidak mempunyai rumus molekul, hanya mempunyai rumus empiris. Dan ini, air maupun amonia, rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Oke, sekarang kita pelajari bagaimana cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Anak-anakku, untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan atau kita pahami. Yang pertama, menghitung perbandingan massa unsur. 2. Menghitung perbandingan mol. 3. Menghitung perbandingan jumlah atom. 4. Menentukan rumus empiris. Dan yang terakhir adalah menentukan rumus molekul. Baiklah, untuk memudahkan kita memahami langkah-langkah ini, kita langsung ke contoh soal berikut ini. Contoh soal, diketahui suatu senyawa mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen, memiliki massa 4,5 gram, dan Mr sama dengan 60. Jika gas oksigen murni yang digunakan untuk pembakaran ternyata menghasilkan 6,6 gram CO2 dan 2,7 gram H2O, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Seperti biasa, untuk menyelesaikannya kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dan untuk menjawabnya kita menggunakan langkah-langkah yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama, menentukan perbandingan massa unsur. Kita bisa menentukan massa C dalam CO2 dengan cara yaitu jumlah atom C kali air C dibagi dengan MrCO2 kali massa CO2. Kita masukkan angkanya dan didapatkan massa C ada 1,8 gram. Kemudian massa H dalam H2O bisa dikerjakan dengan cara yang sama dan didapatkan hasilnya 0,3 gram. Untuk menghitung massa oksigen, kita bisa mengurangi terhadap sampelnya. Jadi C dan H ini ditambahkan massanya, dikurangkan terhadap sampelnya. Jadi 4,5 dikurangi 1,8 plus 0,3. 4,5 dikurangi 2,1. Ada 2,4 gram. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung perbandingan mol. Untuk mengubah massa menjadi mol, ingat dibagi dengan AR-nya. Kita lihat untuk mol karbon, berarti massa C dibagi dengan ARC. Kita masukkan angkanya, didapatkan 0,15. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan mol hidrogen dan mol oksigen. Langkah berikutnya yaitu menentukan perbandingan mol. Dari sini kita sudah tahu perbandingan molnya, 0,15 banding 0,3 banding 0,15. Atau bisa kita bulatkan menjadi 1 banding 2 banding 1. Nah, perbandingan mol ini menyatakan juga perbandingan jumlah atom. Jadi berarti jumlah atom C, H, dan O adalah 1 banding 2 banding 1. Dengan demikian, kita bisa menentukan rumus empirisnya dengan menggunakan perbandingan atom tadi. Berarti rumus empirisnya adalah C1H2O1. 1 tidak usah dituliskan. Jadi rumus empirisnya CH2O.
Nah, langkah yang terakhir yaitu menentukan rumus molekul. Rumus empiris ini dikalikan dengan indeks N, sama dengan MR-nya. Maka kita masukkan persamaannya MR sama dengan CH2ON kali. MR-nya tadi ada 60, kita masukkan. Kemudian ini dikalikan dengan AR masing-masing. Maka didapatkan N-nya ada 30N, sehingga N-nya ada 2. Dengan demikian, rumus empiris ini bisa kita ubah menjadi rumus molekul, yaitu C2H4O2. Oke, cukup mudah bukan? Baik, kita pelajari materi berikutnya, yaitu senyawa hidrat. Anak-anakku semuanya, hidrat adalah zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Jika suatu hidrat dipanaskan, sebagian atau seluruh air kristalnya akan lepas atau menguap. Contoh untuk senyawa hidrat, ada garam Inggris, MgSO4 7H2O atau magnesium sulfat heptahidrat. Ada terusi atau tembaga 2 sulfat pentahidrat, ada gipsum atau kalsium sulfat dihidrat, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sekarang bagaimanakah cara menentukan senyawa hidrat? Ada beberapa langkah untuk menentukan rumus kimia senyawa hidrat. Antara lain, yang pertama, cari massa air yang menguap dengan mengurangi massa senyawa hidrat dengan massa garam yang tersisa. Berikutnya, tuliskan perbandingan massa garam dengan massa air. Kemudian, bagi dengan massa molekul relatif atau MR masing-masing untuk mendapatkan perbandingan mol. Sederhanakan perbandingan dengan membagi keduanya dengan nilai yang terkecil. Nah, dari penyederhanaan ini maka didapatkan rumus kimia senyawa hidrat. Karena kita tahu bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Oke, untuk memahami langkah-langkah ini, kita langsung ke contoh soal berikut ini. Contoh soal untuk menentukan senyawa hidrat. Diketahui kristal seng nitrat XH2O dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Ternyata masanya berkurang 36,54%. Jika diketahui ARZN 65, N14, O16, H1, tentukan harga X. Jadi, kristal ini otomatis banyaknya ada 100%. Dengan persen berarti 100 kan ya. Ini 100%. Menguap airnya 36,54%. Yang ditanyakan adalah X ini. Ya, kita tulis yang diketahui dengan menggunakan persamaan reaksi. Ini dipanaskan, menghasilkan seng nitrat dan XH2O. XH2-nya 36,54%. Seng nitratnya berarti 100% dikurangi ini. Oke, yang ditanyakan adalah tadi X-nya. Jawab, yang pertama kita bisa menentukan MR-nya terlebih dahulu. Tidak usah Bu Asih sampaikan bagaimana cara menentukan MR, sudah tahu ya. MR-nya ada ini 189 untuk seng nitrat dan H2O ada 18. Kemudian untuk massa senyawa 100% ini dianggap 100 gram. Maka berarti H2O-nya ada 36,54 gram. Sedangkan seng nitratnya berarti 100 gram dikurangi 36,54. Maka ada 63,46 gram. H2O-nya tadi 36,54 gram. Nah, kemudian kita tentukan perbandingan mol seng nitrat dan H2O. Untuk mencari mol, kita bisa membagi dengan MR-nya masing-masing. Maka didapatkan 0,34 banding 2,03. Dibagi yang terkecil dibagi 0,34, maka didapatkan 1 banding 6. Dengan demikian, X-nya adalah 6. Dan rumus senyawa hidratnya adalah Zn NO3 2 kali 6H2O atau seng nitrat heksahidrat. Oke, cukup mudah bukan? Baiklah, seperti biasa sebelum diakhiri ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan di buku tugas dan diupload ke Teams. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.